Setelah mengamati dan membaca kasus yang terjadi pada sekolah di mana ada di situ Rara yang menemukan dompet dan kemudian langsung mengambil, di mana di situ juga ada Bu Sri selaku guru pustakawan yang mengumumkan bahwa ada anak yang kehilangan dompet yang bernama Nina. Di situ juga ada Tari. Tari mengetahui bahwa Rara mengambil dompet tersebut secara diam-diam dan memasukkan ke dalam tas. Dari hal tersebut, saya bisa menganalisis bahwa dalam kasus ini ada nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab, dan keadilan. Kemudian di situasi ini ada yang terlibat di dalamnya, yaitu Rara yang mengambil dompet tersebut, kemudian Bu Sri selaku pustakawan, Nina yang kehilangan dompet, dan Tari yang mengetahui bahwa Rara mengambil dompet tersebut. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi pada kasus ini adalah Rara menyapu, menemukan dompet serta mengambilnya. Bu Sri selaku pustakawan mengumumkan adanya kehilangan dompet Nina di perpustakaan. Sedangkan Tari mengetahui bahwa Rara mengambil dompet itu. Itu adalah hal-hal dan fakta-fakta yang terjadi di dalam kasus tersebut. Kemudian pengujian benar atau salah yang dilakukan adalah uji legal. Nah, di sini apakah hal ini melanggar hukum atau tidak? Kemudian uji regulasi, apakah ini sesuai dengan kode etik atau kebijakan sekolah atau tidak. Sedangkan pengujian paradigma benar lawan benar adalah uji intuisi. Apa kata hati nurani saya jika ini terjadi? Mengapa hal ini benar melawan benar? Karena di sini Tari harus menguji dirinya sendiri apakah hal ini akan disampaikan dengan sejujurnya sehingga akan melukai hati Rara, atau dia mengambil keputusan yang lain dengan caranya yang baik sehingga tidak melukai hati siapapun. Kemudian prinsip resolusi yang dilakukan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Nah, dalam hal ini kita dalam Tari ini berpikir berbasis rasa peduli, melakukan sesuatu yang didasarkan kepada kepedulian terhadap Nina maupun Rara, di mana sebaiknya Tari memberitahu kepada ibu guru atau siapapun juga di situ lembaga sekolah, tetapi secara diam-diam, dan juga melakukan hal yang sama kepada Rara sehingga Rara tidak merasa disalahkan dan dipermalukan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kreatif, adil, dan bijak yang dilakukan dengan mendekati Rara secara diam-diam untuk mengembalikan dompet yang diambil tanpa harus ada orang yang tahu, sehingga Rara tidak mendapat malu dan dompet Nina juga kembali. Kemudian di setiap kasus pasti ada seni. Dengan opsi-opsi tersebut, maka dalam mengambil keputusan ada opsi yang namanya opsi trilema. Jadi mengambil keputusan yang lain yang tidak merugikan salah satu pihak sehingga semua merasa senang dan tenang dari kasus tersebut. Pelajaran yang bisa diambil dari hal itu adalah di setiap kasus pasti ada seni dalam pengambilan keputusan. Dan satu hal yang terpenting adalah sebagai pemimpin pembelajaran, kepala sekolah harus tetap berpihak pada murid. Karena hal itu adalah hal yang paling utama. Demikian analisis dari kasus yang terjadi di perpustakaan tersebut. Terima kasih.